Kita akan sama-sama buka di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan siapa Bapak Ibu? Dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak, katakan seorang anak, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari kisah ini saya tahu semua orang juga pasti pernah membaca. Bahkan di Eagle Kids ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat terkenal gitu ya. Tetapi saya rindu untuk kita melihat latar belakangnya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang pertama, ayat yang kedua merupakan latar belakangnya. Yesus melakukan banyak mujizat ya di Danau Tiberias. Dan ketika dia melihat orang-orang banyak tuh melihat banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka itu mengikuti Bapak Ibu Saudara. Jadi danaunya itu memang besar, tetapi namanya danau itu kelilingannya itu pasti ada daratan gitu ya. Jadi ketika Yesus itu menyeberang, di sebelahnya gitu ya, kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan datang ke Israel, itu bisa tetap ada kelihatan perahu yang menyeberang. Nah, orang-orang banyak itu mengikuti Bapak Ibu Saudara. Jadi masih kelihatan, oh perahunya di situ. Ya dia mengikuti Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak mau ketinggalan. Yesus bukan hanya anak manusia, bukan hanya orang biasa, tetapi dia melihat dengan mata kepalanya bahwa mujizat demi mujizat itu terjadi. Jadi kemanapun Yesus berada, orang-orang itu punya sebuah kebutuhan. Entah kebutuhan itu mau disembuhkan, mau dipulihkan, atau sekedar kepo, atau sekedar pengen lihat, pengen tahu. Mereka mengikuti Yesus. Nah, ceritanya itu ada banyak sekali orang yang mau mengikuti Yesus sehingga Yesus itu pergi Bapak Ibu ke seberang danau. Nah, orang-orang itu masih mengikuti dia. Sehingga hari lepas hari, waktu lebih dari pagi itu sampai larut malam Bapak Ibu Saudara. Sehingga saat malam Yesus berpikir bahwa mereka mengikuti aku tanpa lelah. Mereka pasti saat ini lapar. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9 kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-9, ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, pelajaran apa yang kita pelajari dari anak ini Bapak Ibu Saudara? Ya, bagaimana anak tersebut menjadi bagian dari sebuah solusi, di mana anak tersebut menjadi bagian dari sebuah jawaban. Bapak Ibu Saudara, ya, tahukah bahwa satu tindakan itu lebih penting dan berharga daripada 1000 pemikiran? Katakan amin. Ketika saya menyiapkan ini, seolah-olah Roh Kudus itu bilang lebih baik 1 daripada 1000. Banyak orang masih bisa ngomongnya bisa 1000, bisa 1000 pikiran. Tetapi jarang sekali orang mau melakukan, orang mau bertindak Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, apa yang menjadi sebuah perbedaan? Apa yang menjadi sebuah jurang antara orang yang
sukses dengan orang yang tidak sukses, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi gap? Apa yang menjadi perbedaan? Jurangnya itu ada di mana? Cuma satu, Bapak Ibu Saudara, yaitu dia mau melangkah atau tidak. Dia mau bertindak atau tidak. Karena segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, kalau kita tidak melakukannya, tidak akan pernah jadi. Kita berharap ingin itu, kita ingin sukses, kita ingin semua itu hanya ingin. Tapi ketika kita mau melakukannya, satu saja kita melakukannya, setidaknya sukses itu ada di depan mata kita, tidak ada dalam pikiran kita. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, kekuatan dari satu tindakan itu sangat powerful. Kekuatan dari satu tindakan kita itu sangat luar biasa. Jangan pernah kita menyepelekan, seolah-olah, cuma 5 roti, apa bisanya? Aku cuma kayak gini, aku ini ibu rumah tangga, aku ini pensiunan, aku ini cuma seseorang yang tidak dianggap. Apa bisanya? Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari anak kecil ini. 5.000 orang laki-laki versus satu anak kecil ini. Wow, Bapak, Ibu, Saudara, ada kekuatan dari sebuah tindakan. Karena itu apa yang kita pelajari dari kekuatan satu tindakan? Yaitu yang pertama, kerinduan untuk memberi. Saya mau tanya Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama, kenapa anak-anak itu tidak ragu untuk menyerahkan makanan yang ia miliki? Meskipun dia juga tahu itu bekalnya dia. Betul ya? Dia tidak bawa itu satu keranjang, tapi dia bawa itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Mungkin mamanya itu siapin gitu ya. Kita mama-mama gitu ya. Ada acara KKR gitu ya, seharian. Kita bayangkanlah ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bapak-bapaknya, "Mah, siapin buat si anak, si boy." Misalnya gitu ya. Anggap aja dia roti boy gitu ya. Pembawa anak. Siapin buat anak kita gitu ya. Entah itu kalau kita dibahasakan dalam Indonesia nasi goreng gitu ya, ayam goreng. Tapi dia membawa bekalnya. Karena apa? Sepanjang hari mama ini fokus melihat Yesus gitu. Bapak, Ibu, Saudara, itu cuma sedikit. Itu cuma makan buat anak itu selesai. Mungkin makan siang, makan malam gitu ya. Jadikan 2 kali, taruh tepak bahasa kitanya. Tapi kenapa anak tersebut tidak ragu menyerahkan makanannya? Meskipun dia tahu itu gak cukup, itu cuma bekalnya dia. Saya mau tanya, sulit bagi seseorang yang dalam kelaparan, ya ini dalam kelaparan, semoga tidak di jam ini Bapak, Ibu, Saudara ya. Karena saya tidak punya roti, mungkin Pak Budi punya roti nanti di sana ya Bapak, Ibu, Saudara. Sulit mana seseorang yang lapar memberikan makanannya, ya anak kecil atau orang dewasa? Kalau yang berkata anak kecil lebih sulit, angkat tangan. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Yang berkata orang dewasa lebih sulit, angkat tangan. Ya, jawabannya mungkin sama aja Bu, namanya orang lapar tuh semua nyari makan gitu ya. Tapi kalau saya boleh bilang Bapak, Ibu, Saudara, anak kecil itu lebih, otaknya itu belum berkembang dengan sempurna. Contoh anak saya yang kecil gitu ya, dia gak bisa membedakan adil dan tidak adil. Pokoknya kalau aku satu, koko satu, kan gitu. Coklat satu tuh dimakan ya satu, koko juga satu, coklat dimakan. Padahal kekuatan dari pencernaan beda-beda, betul ya? Anak yang lebih kecil pasti lebih ringkih karena belum sempurna pencernaannya. Tetapi karena perkembangan otaknya itu belum sempurna, akhirnya dia merasa adil itu seperti itu. Sama Bapak, Ibu, Saudara, seorang anak kecil yang lapar, kalau itu lunchnya dia gak mau kasih siapa-siapa. This mine, ini punya aku, titik. Ini punya aku, gak mau. Minta boleh, gak bisa, kan gitu ya. Gak mau gitu. Apakah orang dewasa bisa? Ya bisa. Tetapi terkadang atau normalnya orang dewasa masih bisa berpikir, oh saya kasih sedikit, saya makan. Sama-sama dapat kekuatan ya, satu roti dibagi 2, dibagi, ya lumayan bertahan 2 jam. Mungkin begitu ya. Tapi bagi seorang anak gak bisa mikir seperti itu. Dia gak bisa pikir panjang, dibagi, dibelah, jadi gambar, gak bisa. Dia bilang ini mama kasih kepadaku, ya ini aku buat aku, titik. Bahkan koko gak boleh, meme gak boleh, titik gak boleh, siapapun gak boleh, ini punya aku. Susah loh Bapak, Ibu bagi seorang anak itu untuk memberikan bekalnya. Iya Pak, iya. Tapi kenapa dia tidak ragu berikan? Seandainya dia tidak mau, dia ketika Andreas, guru saya telah menemukan satu anak ini. Anak ini kan bilang, siapa bilang itu makananku? Masih bilang gitu Bapak, Ibu, Saudara. Betul apa betul? Kalau dia tidak mau, dia akan berteriak kepada Yesus. Bukan Tuhan, bukan. Dia makan hari itu juga, langsung dia makan Bapak, Ibu. Kenapa? Karena nalurinya anak
dia juga lapar. Iya Pak, iya. Hari mulai malam, berarti anak ini juga belum makan. Bekalnya masih utuh 5 roti dan 2 ikan. Berarti secara perutnya dia juga lapar Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dia ketika Andreas menemukan bekalnya, dia tidak berkata, oh bukan Tuhan, itu bukan. Itu punyaku, aku gak mau kasih. No. Bapak Ibu Saudara, ini loh yang Tuhan itu mau kasih celikan buat setiap kita. Karena kenapa dia mau memberikan? Bukan karena anak itu polos, gampang dibohongi oleh Andreas, murid yang menemukannya, bukan. Tetapi bagi anak itu, siapa Yesus bagi dia? Itulah yang menentukan tindakannya. Katakan amin. Ketika Yesus itu lebih berharga, ketika Yesus itu lebih penting, ketika dia itu cinta kepada Bapaknya, seolah-olah aku baru kenal dia, tetapi ada sebuah hati yang gak bisa dibohongi. Anak kecil itu kan memang polos, tetapi dia murni. Dia mau rindu memberikan yang mungkin dia juga perlu, itu kepada Yesus. Kerinduan untuk memberi itu penting Bapak Ibu Saudara. Tanpa kerinduan, tanpa kemauan tidak akan ada tindakan. Halo? Kalaupun pemikiran yang ciamik bahasanya, pikiran yang bagus, yang logik, pikiran yang indah yang kita bisa pikirkan, tapi kalau tidak ada kerinduan, tidak akan pernah ada tindakan. Bukan berarti orang ini atau anak ini tidak perlu. Bukan berarti bahwa anak ini tidak penting roti itu baginya, tapi justru karena lebih penting Yesus dia mau berikan. Bahkan dia pun lapar. Karena dia tahu, aku berikan yang berharga bagi Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk memberikan apa yang kita miliki. Kita dipanggil untuk memberikan apa yang kita punya, bukan yang tidak kita punya. Dari Musa, Gideon, Daud, semua Tuhan itu tidak lihat. Hai Daud, mana jubah Saul? Tidak. Daud berkata, apa yang kau punya? Musa, apa yang kau punya? Hai Gideon, kau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan selalu fokus bukan apa yang tidak kita punya, tapi dia fokus kepada apa yang kau punya. Justru dari apa yang kau punya ketika engkau rindu memberikan. Oh, poin kedua saya, mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu, katakan amin. Oh itu loh Bapak Ibu Saudara, ternyata kuncinya. Bukan seberapa besar, tapi seberapa rindu. Kasih tahu kepada kiri kananmu, bukan seberapa besar, tapi seberapa rindu. Oh, ternyata kita mikir, kalau aku mau melayani ke gereja, kalau aku mau melayani itu harus kudus dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Ternyata enggak harus itu. Cuma mau enggak? Melangkah enggak? Oh, aku mau menjangkau jiwa, aku harus sehat dulu. Enggak, ternyata apa yang kau punya? Kau melangkah di sana, katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ya sebelum kedua ini, pentingnya setiap kontribusi. Nah, tanpa kontribusi anak ini, mujizat membagi-bagi makanan tidak akan mungkin terjadi. Tanpa kontribusi anak ini yang kecil itu, tidak ada sesuatu yang Tuhan naikkan. Tanpa ada kontribusi kita, mungkin kegerakan, mungkin kebangunan, mungkin orang lain tidak bisa mengenal Tuhan. Sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Tanpa kontribusi kita, bukan kontribusi gereja, bukan kontribusi pendeta, enggak cuma itu. Tapi tanpa kontribusi satu demi satu di antara kita, ada sesuatu yang tidak bisa terbuka Bapak Ibu Saudara. Amin. Betapa pentingnya kita, betapa berharganya kita. Oleh karena itu jangan melihat skup yang besar, tapi lihatlah pada diri kita sendiri. Mari kita memberikan kontribusi untuk kerajaan Allah. Kontribusi itu seperti anak kecil itu. Apa Bu kontribusi? Memberikan sesuatu. Kontribusi itu bukan sesuatu yang besar. Kontribusi itu cuma kecil aja. Tetapi kita mau berikan itu untuk Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua. Asal kita berani berjalan, Tuhan menyediakan hingga 12 bakul. Asal kita berjalan, Tuhan memberikan penyediaan hingga 12 bakul.
Bagi anak tersebut dia tidak bisa pahami pasti. Bagaimana bisa aku memberikan kemudian semua angkel-angkel ya, angkel-angkel ini bisa makan ya. Kan dia kan kecil Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Dia itu kan kecil anak. Dia nggak memahami sih. Aku ngasih 5 roti terus ini buat apa? Dimakan siapa? Dimakan Yesus atau apa? Dia nggak bisa pikir. Dia nggak bisa mikirin. Dia cuma mikir aku cuma mau ngasih aja buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak tersebut mungkin tidak memahami sepenuhnya bagaimana roti dan ikan itu bisa digunakan. Tetapi ia percaya untuk memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa di tangan Tuhan, Tuhan dapat melakukan lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Katakan amin. Jangan batasi Tuhan hanya dengan pikiran kita. Pikiran kita yang terbatas, kita tidak jadi memberikan. Padahal ketika kita mau berikan kepada Tuhan, Tuhan itu di luar, beyond your expectation. Lebih dari apa yang kau dapat pikirkan. Lebih dari apa yang dapat kita lakukan. Lebih, karena dia melakukan lebih. Kalau dia sama dengan kita, dia bukanlah Tuhan. Tapi kalau dia Tuhan, dia lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang membatasi kita Bapak Ibu Saudara sehingga kita tidak mau memberikan? Bapak Ibu Saudara, padahal penyediaan Allah itu lebih dari yang dapat kita berikan. Kita ngasih 5 roti 2 ikan. Tuhan itu kasih makan 5.000 orang. Sesuatu yang gak mungkin kan? Kalau saya tahu Bu dari awal, pasti itu lebih dari 5 roti. Betul Bapak Ibu Saudara. Pasti lebih banyak orang yang membawa roti saat itu. Kalau 5.000 itu dikumpulkan semua, punya apa? Ayo ditaruh Bapak Ibu Saudara. Gak cuma memberi makan 5.000, bahkan 50.000 pun bisa. Tapi sayangnya, gak semua orang mau berjalan dalam ketaatan. Gak mau berjalan dalam keterbatasan pikirannya. Kalau dia rasa pikirannya tidak bisa, berarti tidak bisa. Buat apa? Mubazir bahasanya. No, kita mau patahkan itu, katakan amin. Kita mau berjalan di dalam ketaatan. Kita mau berjalan sehingga Tuhan menyediakan penyediaannya hingga sisa 12 bakul bagi hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, satu tindakan 5.000 orang bisa makan. Karena itu jangan pernah kita ragu untuk kita berjalan dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Amin. Mengapa satu tindakan saja belum dapat dilakukan? Ya, yang pertama sudah keluar. Karena 1000 pemikiran logikanya itu mengkerdilkan dirinya. Mengapa satu tindakan aja ketika kita bilang, iya Bu, saya sudah tahu. Iya Pastor, saya tahu ini, kisah ini. Tapi kenapa kok masih saja saya belum bisa berjalan? Karena ternyata yang membuat engkau tidak bisa berjalan adalah 1000 pemikiranmu Bapak Ibu Saudara. 1000 pemikiran kita Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam pikiran ini. 1000 itu gak masuk logika. Logikanya gak mungkin, gak bisa. Buat apa? Aku kan gak punya waktu. Aku ini kan masih kerja, bisnisku masih sukses-suksesnya. Buat apa aku hari ini harus memikirkan masa depan? Aku hari ini aja belum menikah. Aku hari ini aja masih sakit. Aku hari ini aja masih kekurangan. Aku hari ini aja masih dalam kehidupanku yang lama. Aku hari ini aja masih, aku bukan dipanggil untuk itu. Oh, orang tuaku aja masih begini. Bapak Ibu Saudara, 1000 pemikiran itu mengkerdilkan engkau. Padahal Tuhan mau pakai engkau besar. Katakan amin. Jangan kita fokus kepada pemikiran kita. Jangan kita mengkerdilkan diri kita, sebab Tuhan memakai siapapun di antara kita asalkan kita mau Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 7, saya akan bacakan tanpa, tidak usah multimedia, dikatakan roti seharga 200 dinar aja tidak cukup. Ketika Filipus itu melihat, dia pun mengkerdilkan dirinya. Padahal Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama, kenapa orang banyak itu mengikuti Yesus? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara orang banyak itu mengikuti Yesus? Karena Yesus melakukan mujizat. Saya mikir dalam perenungan saya, Filipus, kenapa kamu? Itu kan baru terjadi. Betul ya? Itu kan baru terjadi Filipus. Kamu kan melihat mujizat. Yang sakit disembuhkan, begitu kan? Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tapi kenapa ketika seseolah-olah ada suatu kehimpitan,
Dan engkau punya sesuatu, engkau masih berkata tidak cukup buat mereka. Padahal engkau tahu yang bersamamu itu Tuhan yang melakukan mujizat dalam hidupmu. Seringkali kita itu ditolong hari ini. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu menolong kita. Sehingga dalam sebuah tantangan yang lain, seolah-olah kita tidak lihat bahwa Tuhan itu ada. Padahal dia ada, barusan saja melakukan mujizatnya dalam hidup setiap kita. Kenapa bisa begitu? Karena di sini Bapak Ibu. Karena di sini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, tantangan yang terjadi di depan matanya, kita sering mengkerdilkan diri kita, merasa kita enggak mungkin, dan juga mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama jangan pernah mengkerdilkan diri kita sendiri. Jangan pernah merasa aku ini loh sudah tua, sudah gak bisa apa-apa, loh masih bisa. Apalagi senior-senior GMS Malang. Katakan amin. Wah, luar biasa. Justru kita ini sudah sudah lebih dewasa, lebih berusia. Kita semakin tahu asam garam. Kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan saat-saat ini. Saya sangat terberkati loh Bapak Ibu Saudara mendengar kesaksian dari Bapak Ibu Saudara dari Pak Budi. Wah, luar biasa. Oikos itu sampai 5 kali dalam sehari Bapak Ibu Saudara. Belum doanya, belum menaranya. Saya tahu satu hal, kalau kita tidak mengkerdilkan diri kita, yang membuat sumbat tuh diri sendiri kok. Kalau kita merasa kita bisa berjalan kok. Bahkan berjalan di atas air itu kita bisa. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat sama-sama dalam Matius 25 ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Saya yang belum ketemu, sebentar. Matius 25 ayatnya yang ke-14 ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, katakan 5. Yang seorang lagi 2, katakan 2. Yang seorang lain 1, katakan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Tetapi ini langsung lompat ya Bapak Ibu Saudara. Lompat ke 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, katakan 1 talenta, itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kini datanglah juga hamba yang menerima, ini langsung lompat ke ayatnya yang ke turun 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ini loh Bapak Ibu Saudara, kok bisa ya dia sembunyikan, kemudian dia bilang begini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang mengungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalikanku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan diberikan kepada seseorang yang mempunyai 10 talenta itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa 5, 1, 2 itu tidak berbicara tentang banyakan mana? Itu bukan. Tetapi lebih kepada pola pikirnya. Betul ya? Sama-sama diberikan 1 clue yang sama. Aku kasih kamu 5, aku kasih kamu 2, aku kasih kamu 1. Semua itu menurut kesanggupannya masing-masing. Belum tentu yang 1 lebih baik daripada 5. Belum tentu juga yang 5 lebih baik daripada 1. Semua menurut kesanggupanmu. Kesanggupan diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Setiap orang menjalankannya. Tetapi kita lihat point of view-nya, kita lihat sudut pandangnya, yang 1 itu langsung dikubur sama dia. Kenapa? Karena dia punya pikiran bahwa Tuhan itu jahat sama aku. Tuhan itu gak adil sama aku. Satu tindakan kita karena pemikiran yang salah itu dapat merusak semuanya. Yang seharusnya 5 talenta itu bisa jadi 10, kan jadi 10 Bapak Ibu Saudara. 5 talenta itu diolah dan
mendapatkan mujizat penyertaan Tuhan. Karena di mana kita berjalan Tuhan kasih yang namanya penyediaan. Tetapi 1 talenta itu tidak menjadi 2. Bukan karena dia tidak mau. Tapi dia mengkerdilkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara nangkep Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa aku gak bisa apa-apa. Jangan pernah di antara kita merasa bahwa gak mungkin aku dipakai Tuhan. Oh aku tuh sudah gak punya bayangan. Oh aku tuh sudah gak punya gelap sudah di depan mata. Aku gak punya masa depan. Hei jangan keburu-buru percaya. Jangan-jangan itu adalah iblis yang hari ini mengintimidasi hidup kita. Dia coba membunuh kita, membinasakan kita, menghancurkan kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tidak bisa memakai hidup kita. Padahal kalau kita lakukan saja menurut kesanggupan kita. Tuhan tidak minta di luar batas loh. Kalau kita lakukan menurut kesanggupan kita. Aku mungkin gak kuat Tuhan, tapi aku mau mencobanya. Aku mungkin gak bisa, tapi aku mau melakukannya menurut kesanggupanmu. Bukan menurut pemikiran kita. Tuhan memberikan mujizat dalam hidup setiap kita. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Wow, ayo. Kita dapat melakukan lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Tuhan gak mau, Tuhan gak minta orang lain. Tapi Tuhan mau kita memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, jangan pernah takut akan resiko, ya. Hamba ini merasa takut kehilangan sehingga dia memilih aku simpan aja. 1 daripada jadi 0. Tak simpan saja. Jangan pernah takut mengambil resiko. Anak kecil ini juga mengambil resikonya, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu. Kita saja mau ke pasar tetap harus mengeluarkan uang, Bapak Ibu Saudara. Semua itu harus dibayar dengan harganya. Tapi bukankah Tuhan telah membayar harganya dengan lunas di kayu salib? Hidup kita ini sudah plus. Hidup kita ini sudah turah Bapak Ibu Saudara. Dia terlebih dulu membayarnya bagi kita. Bahkan sebelum kita mau melakukan satu tindakan kecil bagi Tuhan. Dia telah melakukannya lunas di kayu salib. Kenapa kita harus memikirkan sebuah resiko? Hanya untuk mau melayani Tuhan. Hanya untuk memberitakan firman. Takut ditolak. Malu. Bapak Ibu Saudara, dia telah diejek, dia telah disalib bagi kita semua. Kita harus maju. Jangan buru-buru, takut Bu, jangan. Kalau Tuhan takut, di Kalvari, peluhnya itu juga seperti darah Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mengambil resikonya. Bahkan dia terpisah oleh Maria. Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Dia berkorban mati-matian tubuh, jiwa dan darahnya untuk kita semua. Hari ini 5 roti 2 ikanmu dan saya. Waktunya kita berikan itu kepada Tuhan. Tidak minta lebih, tidak minta hidup yang lebih. Tapi apa yang kau punya, maukah kau berikan? Karena aku sudah berikan segala-galanya. Bahkan nyawaku aku berikan kepadamu. Katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat kita belum melakukan? Yang pertama tadi 1000 pemikiran, ya, mengkerdilkan dirinya. Yang kedua adalah terlalu sayang dengan apa yang ada di tangan kita. Terlalu sayang dengan apa yang ada di tanganmu. Bapak Ibu Saudara, dalam Markus 8 ayat yang ke-35 dikatakan seperti ini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Semua yang ada di tangan itu jangan dipegang erat. Semua yang ada di dunia ini jangan dipegang erat. Kita sayang iya, kita menghargai iya. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, tidak ada di dalam dunia ini yang abadi. Tidak boleh dipegang terlalu erat. Cuma satu yang dipegang, Yesus. Katakan amin. Apa yang berharga? Daya, dana, ego, waktu, hati. Orang-orang yang terdekat di antara kita, siapapun itu. Tuhan selalu bertanya, apakah itu lebih berharga daripada aku? Sama seperti anak kecil itu. Dia berkata, Tuhan engkau lebih berharga dari semua ini, aku berikan itu kepadamu. Dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan
Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Bisakah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih dari segalanya. Ketika tadi saya mau naik Bapak Ibu Saudara, firman ini juga berbicara dalam hidup saya. Saya tidak mau berkhotbah tanpa melakukannya. Sesungguhnya khotbah itu cuma sekedar informasi. Tapi yang mengubahkan itu ketika kita mengalami perubahan hidup. Tidak saja kita menerima informasi sehingga kita jadi seseorang yang terlatih berilmu. Tapi orang yang berilmu itu akan dikalahkan dengan orang yang berubah. Katakan amin. Transformasi, transforming life. Ketika saya duduk tadi, saya bilang kepada Tuhan, simple aja. Tuhan, Jesus, I love you more than anything. More than anything. Ketika more itu muncul orang-orang yang dekat, nangis saya bilang, aku cinta lebih dari semua itu. Nangis itu berarti ada yang patah Bapak Ibu. Betul ya? Entah itu mungkin mengenai apa yang kau genggam. Entah itu personal, entah itu harta, entah itu ego. Kalau disenggol mungkin langsung di set gitu. Finansial, ya. Kita mau memberi aja hitungannya sampai 365 hari. Apapun itu yang kau genggam. Kita harus belajar bahwa semua itu akan berujung dilepas, suka atau tidak suka. Siap atau tidak siap. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Hidup itu akan semakin enteng kalau kita nggak pegang apa-apa. Hidup akan semakin ringan kalau kita melakukan hidup di dunia ini nggak hanya mencari materi, nggak hanya mencari sesuatu yang mungkin hari ini diperlukan bagi dunia, tapi ada yang jauh lebih indah lagi, yaitu kekekalan itu. Kita bisa melayani Tuhan dengan ketidaksempurnaan kita. Kita mau dibentuk sama Tuhan. Kita mau berjalan dalam sebuah ketaatan. Kita melayani orang lain. Kita mungkin bahagia dengan keluarga kita. Tapi kita tahu bahwa semua ini sementara. Dan kita mau berikan hidup kita, nafas yang kita masih punya, kekuatan yang kita masih punya hanya untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, kita akan melihat dunia baru, yaitu indah dunia. Berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan di dalam ketaatan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Oh iya, itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu gereja ini menjadi gereja misi. Gereja ini menjadi gereja yang sungguh akan merintis. Gereja ini menjadi gereja yang gak cuma melahirkan jemaat yang ribuan bahkan puluhan ribu. Tapi gereja ini akan melahirkan murid-murid Kristus Bapak Ibu. Yang akan pergi menjadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menjadi orang-orang yang tidak hanya duduk diam tetapi bangkit dengan apa yang dia punya. Dia memegang senjatanya dan dia mulai melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak hanya ada di batu nisan, tapi ada dalam kitab kehidupan. Itulah kita Bapak Ibu Saudara, itulah kita. Oleh karena itu senior ataupun kita yang dewasa yang mungkin sudah punya anak dengan segala kerempongan yang kita miliki, struggle keuangan, usaha yang mungkin hari ini kita rintis mungkin dengan semua yang kita punya, dengan semua tantangan yang kita punya, jangan pernah lupa bahwa di balik itu Bapak Ibu Saudara masih ada satu hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita berikan buat Tuhan, yaitu melepaskan apa yang kita genggam ini, kita berikan buat Tuhan karena kita tahu ada satu yang abadi, yaitu Engkau. Dan aku tahu, tidak mau aku pegang ini erat-erat. Aku mau cari Engkau Tuhan. Engkau yang abadi itu. Engkau yang berharga itu. Yang ada dalam hatiku. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Anak itu juga lapar. Anak itu juga haus. Anak itu juga butuh roti itu.
anak itu juga pengen makan. Lebih dari apa yang dia pengen, Yesuslah yang paling dia inginkan. Dia mau belajar dalam ketaatan. Hari ini kita belajar menjadi anak kecil itu. Aku mau punya hati yang polos Tuhan. Semakin besar ini semakin pikiran semakin kompleks. Ya, semakin tahu, semakin banyak ada orang ngomong gini. Anak-anak kecil mungkin aku mau jadi dewasa. Ada di dalam Instagram kalau Bapak Ibu lihat. Ketika mereka tahu jadi dewasa ternyata berat. Seharusnya mereka, aku gak mau jadi dewasa, aku mau jadi anak kecil. Kan begitu ya. Tapi punya hati dan kepolosan ketika kita belajar seperti anak kecil itu. Sesimpel aja, kalau Tuhan mau aku kasih. Kau lebih berharga dari itu. Dan ku mau memuliakanmu. Nyanyikan sama-sama. Menyenangkan hatimu. Hidup dalam ketaatan. Melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sekali lagi katakan. Dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu. Hatimu hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Yang ketiga dengan cepat saja, yaitu fokuslah pada kontribusi bukan pada hasil. Bapak Ibu Saudara, fokuslah pada kontribusi bukan pada hasil. Yohanes 4 ayat ke-35 saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, engkau harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kontribusi itu bagian kita. Tapi hasil itu bagian Tuhan, katakan amin. Kontribusi itu bagian kita, mengerjakan itu bagian kita, memberikan itu bagian kita. Tetapi hasilnya itu bagian Tuhan. Seringkali kita mikir dari awal sampai akhir. Memang menjadi tugas kita. Nanti di dalam perencanaan di umum yang kedua bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu mengaplikasikannya, pengajarannya bagaimana manajemen waktu dan prioritas. Itu beda banget dengan poin yang pertama ini. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita memberikan kepada Tuhan di awal, kita tidak usah pikirkan hasil. Amin, lakukan saja. Coba saja, berikan dulu, lakukan dulu. Ketika kita sudah pikir-pikir, sudah hitung-hitung, kita tidak bisa masuk dalam hitungan Tuhan. 5 plus 2, 5.000, itu bagian Tuhan. Kita kerjakan 5 plus 2, jadi 7, jadi 10, jadi 100, 1.000, ataupun 5.000, itu kerjaannya Tuhan. Sama seperti ini. Tuhan tuh bilang kepada mereka, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi musim menuai? Tapi sekarang lihat, loh berarti kan terjadi percepatan. Kalau pikiranmu di Yohanes ini Tuhan berkata, kalau pikiranmu 4 bulan lagi baru menuai. Petani menuai 4 bulan lagi. Tapi lihat sekelilingmu, ladang telah menguning, matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, dalam ketaatan dalam melangkah, jangan lihat hasil. Justru engkau akan kaget kalau engkau lihat hasil. Itulah melangkah di dalam iman. Iman itu tidak terlihatan, tetapi engkau percaya. Gak cuma engkau percaya, engkau melakukannya. Katakan amin. Tuaian itu dapat dipercepat, dapat dilipat gandakan lebih daripada kerja keras kita. Wow, itu yang buat kita menjadi excited, menjadi murid-murid Tuhan, bersemangat. Loh, Bu Peggy, saya ini cuma sekali kunjungan, tapi ternyata langsung mau datang ibadah dan CG. Saya cuma mulai saat teduh, tetapi usaha saya hari itu tiba-tiba diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Saya baru saja berdoa untuk suami saya, tapi ternyata suami saya tiba-tiba hari ini ada perubahan. Saya baru berdoa untuk istri saya, tapi ternyata luar biasa istri saya pun yang minta maaf kepada saya. Luar biasa. Ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak, tidak ada permasalahan yang lebih penting. Tidak perlu jadi masalah. Sebab hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalamku. Katakan amin. Ketika kita nggak genggam ego kita, ini banyak loh, jadinya bisa ke pernikahan ya. Ketika kita nggak pegang sesuatu yang penting ego kita. Saya sama Pastor Jeff itu sama-sama cukup dominan. Ya, biasa di tengah sekretaris. Tapi saya tahu satu hal, buat apa memperdebatkan, memenangkan sebuah perdebatan. Kalau nggak ada ujungnya, cuma menangnya aku. Hidupku bukanlah aku lagi. Yang paling cepat gimana untuk gereja, lakukan itu. Gak ada, gak penting. Hatiku, hatimu lebih menang mana, udah gak ada. Jadi semua masalah yang kerikil tuh hilang. Munculnya masalah yang besar. Pembukaan gereja Bapak Ibu Saudara. Tantangan yang jauh lebih rohani. Gak lagi berbicara apa yang hari ini diberkati apa, makan yang ada. Pakai baju apa, baju yang ada. Mau ngapain, gak ada, ya sudah di rumah. Gak usah mikir panjang lebar. Sebab hidupku bukan, gak usah digenggam. Instagram teman-teman arisan gak usah dilihat. Karena justru itu yang jadi punya masalah. Jadi tidak menggenggam Tuhan, menggenggam seberlian itu supaya menjadikan sesuatu. Ting, apa ya. Amin Bapak Ibu Saudara, jangan fokus pada hasil, fokuslah pada kontribusi. Karena di dalam Tuhan terjadi percepatan dan perlipat gandaan di luar daripada kerja keras kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, 1, 2, 3. Cuma 1 sama 2. Dan juga tadi ada 3 yang membuat kita tidak bisa bertindak. Anda semua diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa difoto dulu boleh. Ya. Katakan kanan kirimu. 1 tindakan. Lebih daripada 1000 pemikiran. Ayo kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, saya mohon. Ya, Anda semua diberkati Tuhan, amin. Bisa bangkit berdiri semua. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu